Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansyah, NPM 1901012001 dari kelas D PAI semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang materi fikih munakahat. Oke, langsung saja kita simak video. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai walimatul urus. Apa yang dimaksud dengan walimatul urus? Walimatul urus atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenanan dengan pernikahan. Biasanya walimatul urus dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah, kedua mempelai mengadakan upacara yang ditunjukkan sebagai rasa ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas perkawinan yang mereka jalankan. Hukum dari mengadakan walimah setelah akad nikah. Sedangkan menurut ulama Nasab al-Malikiyah, hukum mengadakan walimah adalah mandub. Para ulama ini pun juga berkata bahwa mazhab adanya walimah adalah akad nikah. Sedangkan akad nikah atau pernikahan itu sendiri hukumnya tidak wajib. Maka walimah tidak merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri, maka hukumnya tidak wajib. Jadi telah jelaskan bahwasanya melaksanakan walimatul urus atau pesta perkawinan itu hukumnya tidak wajib. Materi yang kedua ini hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar perkawinan atau mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, mempergauli istri secara ma'ruf, secara baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Akad perkawinan dan syarat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan dilihat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istri. Berdasarkan firman-Nya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istri. Satu tingkatan kelebihan dijelaskan dengan firman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka itu juga berarti hak istri atas suami. Di sini untuk materi yang selanjutnya ada hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni menaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologi suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tidak ada, dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suami. Adapun kewajiban istri kepada suami atau khairiyah adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai seorang istri bagi diri dan anak-anak, rabatuh al-bayat atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak kepergian dan puasa sunnah. Bagi seorang istri, menyenangkan suami bisa dilakukan dengan memasak, mengajak liburan dan lain sebagainya. Adapun materi yang selanjutnya di sini ada nafkah, kiswah dan tempat tinggal bersama. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara istri dan suami atau suami dan istri. Di antaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan, maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri.
dalam artian memutuskan bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu perlengkapan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, karena nafkah, kemampuan, dan kewajiban diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diucapkan ijab dan qabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri. Untuk materi selanjutnya di sini ada kedudukan harta dalam pernikahan, yang artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh materi yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi orang yang berzina. Menurut mayoritas ulama, dibolehkan menikahi orang yang pernah berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan keumuman pemerintah untuk menikah dan menikahkan orang yang masih sendiri. Begitu juga mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan. Mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah serta Muhammad Al-Hasan memperbolehkan seorang yang berzina dan menghamili seorang wanita, maka dibolehkan menikah dengannya dan mempergaulinya. Tetapi jika yang menikahi wanita yang hamil karena perzinahan tersebut adalah laki-laki lain, maka dalam hal ini dia hanya boleh menikahinya dan tidak boleh mempergaulinya. Ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan. Atas dasar pendapat tersebut, maka yang lebih baik adalah jika laki-laki yang pernah berzinah dengan wanita tersebut menikah, bukan menikah dengan laki-laki lain. Untuk selanjutnya materi yaitu materi yang terakhir, perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian di atas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, di mana perjanjian tersebut mengenai peraturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam, dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatat pada kantor sipil atau urusan agama untuk memenuhi ketentuan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku untuk mengetahui ketentuan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi tadi banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang tepat, saya Aditya Febriansyah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.